Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai kajian komprehensif atas implementasi PSAK nomor 1, 2, 14, 16, dan 19 pada perusahaan PT Semen Indonesia Persero Tbk dan PT Nusaraya Cipta Tbk. Sebelum kami memulai presentasi kami pada kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya MJ Krijanwarsa dengan NPM akhir 066 dan rekan saya Muhammad Dafawe dengan NPM akhir 063. Baik, PT Semen Indonesia ini merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang produsen semen. PT Semen Indonesia ini diresmikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus 1957. Perusahaan ini beralamat utama di South Quarter Tower A, lantai 19 dan 20 di Jalan R.A. Kartini, Kaf 8, Jakarta Selatan. Adapun alamat email perusahaan yaitu corporate.secretary@sig.id. Untuk situs web dapat dilihat di www.sig.id. Untuk nomor telepon perusahaan yaitu 021 526 1174 atau 021 526 1175. Pada tanggal 8 Juli 1991, PT Semen Indonesia ini mencatatkan diri sebagai perusahaan BUMN pertama yang go public di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten SMGR. PT Semen Indonesia ini berada di sektor dan subsektor barang baku. PT Semen Indonesia juga berada di industri dan subindustri material konstruksi. Perusahaan ini merupakan perusahaan BUMN persemenan yang menjadi penopang pembangunan nasional sejak masa kemerdekaan hingga saat ini. Selanjutnya ada PT Nusaraya Cipta Tbk yang bergerak di bidang jasa konstruksi untuk bangunan komersial dan infrastruktur di Indonesia. Perusahaan adalah anggota grup PT Surya Semesta Inpernusa Tbk. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1975 yang beralamat utama di Graha Cipta Building lantai 2 Jalan DI Panjaitan nomor 40 Jakarta Timur dengan alamat email korsek@nusarayacipta.com dan situs dapat dilihat di www.nusarayacipta.com dengan nomor telepon 021 8193526 atau 021 8193582. Pada tanggal 27 Juni 2013, PT Nusaraya Cipta mencatatkan diri pada Bursa Efek Indonesia dengan kode NRCA. PT Nusaraya Cipta juga bergerak di sektor infrastruktur dan subsektor industri pada konstruksi bangunan. Baik, selanjutnya yaitu overview kinerja keuangan komparatif PT Semen Indonesia Tbk. Untuk aset pada tahun 2021, PT Semen Indonesia memiliki aset sebesar 81 triliun 766 miliar 327 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 82 triliun 960 miliar 12 juta rupiah. Pada liabilitas pada tahun 2021, PT Semen Indonesia memiliki liabilitas sebesar 37 triliun 110 miliar 80 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan liabilitas sebesar 33 triliun 270 miliar 652 juta rupiah. Pada ekuitas pada tahun 2021, PT Semen Indonesia memiliki ekuitas sebesar 42 triliun 875 miliar 12 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 47 triliun 239 miliar 360 juta rupiah. Untuk pendapatan, pada tahun 2021 PT Semen Indonesia memiliki pendapatan sebesar 36 triliun 702 miliar 301 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 36 triliun 378 miliar 597 juta rupiah. Untuk laba bersih, pada tahun 2021 PT Semen Indonesia memiliki laba bersih sebesar
2.117.236 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 2.499.083 juta rupiah. Untuk kas awal tahun pada tahun 2021, PT Semen Indonesia memiliki kas sebesar 3.269.145 juta rupiah, sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 2.954.992 juta rupiah. Untuk akhir tahun pada tahun 2021, PT Semen Indonesia memiliki kas sebesar 2.954.992 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar 6.007.333 juta rupiah. Next. Berikut kami sajikan grafik dari overview kinerja keuangan PT Semen Indonesia. Next. Selanjutnya ada overview kinerja keuangan komparatif PT Nusaraya Cipta Tbk. Yang pertama ada aset pada tahun 2021 senilai 2.142.945 juta rupiah dengan memiliki kenaikan pada tahun 2022 senilai 2.454.852 juta rupiah. Selanjutnya ada liabilitas pada tahun 2021 senilai 978.856 juta rupiah dengan kenaikan pada tahun 2002 1.251.141 juta rupiah. Selanjutnya ada ekuitas pada tahun 2021 senilai 1.160.000.089 juta rupiah dan dengan kenaikan 1.203.710.000.000 rupiah. Selanjutnya ada pendapatan pada tahun 2021 senilai 1.669.713 juta rupiah dengan memiliki kenaikan yang sangat signifikan pada tahun 2022 yaitu 2.462.407 juta rupiah. Dengan laba bersih pada tahun 2021 senilai 51.648 juta rupiah dan memiliki kenaikan pada tahun 2022 senilai 74.670 juta rupiah. Selanjutnya ada kas awal tahun pada tahun 2021 memiliki nilai 577.500 juta rupiah dan penurunan 2022 senilai 495.506 juta rupiah. Untuk kas akhir tahun pada tahun 2021 senilai 495.506 juta rupiah dengan kenaikan pada tahun 2022 senilai 647.154 juta rupiah. Adapun grafik dari laporan keuangan PT Nusaraya Cipta Tbk. Baik, selanjutnya yaitu analisis rasio keuangan pada PT Semen Indonesia Tbk. Yang pertama yaitu tingkat imbal hasil atas aset atau bisa disebut juga sebagai ROA. ROA ini adalah indikator yang mengukur seberapa baik perusahaan dalam memanfaatkan asetnya buat menghasilkan laba atau profit. Pada tahun 2021, ROA berada pada 2,5%, sedangkan pada 2022 mengalami kenaikan sebesar 3%. Hal ini menunjukkan bahwa PT Semen Indonesia lebih efektif dalam mengelola asetnya dan lebih produktif dalam menghasilkan jumlah laba bersih yang lebih besar. Yang kedua yaitu tingkat imbal hasil atas modal saham biasa atau bisa disebut juga sebagai ROE. Pada 2021, perusahaan ini memiliki ROE sebesar 6,7% dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan ke angka 7,9%. Persentase ROE PT Semen Indonesia ini terbilang cukup baik. Yang ketiga yaitu laba per saham atau bisa disebut juga sebagai EPS. Nilai EPS ini memberikan gambaran mengenai profitabilitas perusahaan dengan cara melihat laba bersih yang dihasilkan per lembar saham. EPS pada tahun 2021 berada pada angka 344,
sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 397. Untuk rasio yang terakhir yaitu rasio lancar. Dilihat dari nilai rasio lancar tersebut dari tahun 2021 sampai dengan 2022 melebihi dari angka 1 dan ini berarti bahwa rasio lancar dapat dikatakan baik. Artinya perusahaan masih dapat memenuhi hutang jangka pendeknya. Selanjutnya ada analisis rasio pada PT Nusaraya Cipta. Yang pertama ada ROA. Pada tahun 2021, ROA berada pada 2,3%, sedangkan pada 2022 mengalami kenaikan sebesar 3,2%. Hal ini menunjukkan bahwa PT Nusaraya Cipta lebih efektif dalam mengelola asetnya dan lebih produktif dalam menghasilkan jumlah laba bersih yang lebih besar. Yang kedua, ada tingkat imbal hasil atas modal saham atau ROE. Pada 2021, perusahaan ini memiliki ROE sebesar 5,4% dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan ke angka 7,2%. Persentase ROE PT Nusantara Cipta terbilang cukup baik. Dan yang ketiga yaitu laba per saham atau EPS. Pada EPS pada tahun 2021 berada pada angka 21, sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 31. Dan yang terakhir yaitu rasio lancar. Dilihat dari nilai rasio lancar tersebut dari tahun 2021 sampai dengan 2022 melebihi dari 1. Dan ini berarti bahwa current rasio dapat dikatakan baik, artinya perusahaan masih dapat memenuhi hutang jangka pendeknya. Baik, selanjutnya yaitu implementasi PSAK pada perusahaan PT Semen Indonesia Tbk. Yang pertama yaitu PSAK 1. Dalam PSAK 1 terdapat 5 komponen laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam mengimplementasikannya, PT Semen Indonesia sudah sepenuhnya menerapkannya. PT Semen Indonesia telah melaporkan kelima komponen tersebut. Pada PSAK nomor 2, PT Semen Indonesia sudah sepenuhnya menerapkan PSAK tersebut, yang mana laporan arus kas PT Semen Indonesia disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Pada PSAK 14, PT Semen Indonesia sudah sepenuhnya menerapkan PSAK tersebut, yang mana PT Semen Indonesia telah melakukan penilaian, pengukuran, pengakuan, dan pengungkapan. PT Semen Indonesia juga menghitung biaya persediaan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. PT Semen Indonesia mencatat semua yang menyangkut biaya pembelian, yaitu harga beli pengukuran persediaan, diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah. Pada PSAK nomor 16, PT Semen Indonesia sudah sepenuhnya menerapkan PSAK tersebut, yang mana telah mengakui seluruh aset tetap sebesar biaya perolehan yang dikurangi akumulasi penyusutan yang dihitung dengan metode garis lurus. Pada PSAK nomor 19, PT Semen Indonesia belum sepenuhnya menerapkan PSAK tersebut, yang mana pada PSAK 19 terdapat 4 indikator pengungkapan yang ditetapkan oleh PSAK tersebut pada paragraf 118, yaitu perseroan harus mengungkapkan umur manfaat aset tak berwujud, metode amortisasi, jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi, dan laporan laba rugi komprehensif. Sedangkan PT Semen Indonesia baru mengungkapkan 3 dari 4 indikator yang seharusnya, yaitu umur manfaat, metode amortisasi, jumlah tercatat bruto, dan akumulasi amortisasi. Selanjutnya ada implementasi PSAK pada PT Nusantara Cipta Tbk. Yang pertama ada PSAK nomor 1. PT Nusantara Cipta telah melaporkan semua laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK nomor 1. Dan selanjutnya ada PSAK nomor 2. PT Nusantara Cipta telah melaporkan arus kas selama periode menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan sesuai dengan PSAK nomor 2. Dan ada PSAK nomor 14. PT Nusantara Cipta, dikarenakan PT Nusantara Cipta bergerak di bidang jasa konstruksi untuk bangunan komersial dan infrastruktur di Indonesia, perusahaan sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Nusantara Cipta Tbk tidak adanya penjelasan mengenai persediaan dan
mengenai persediaan yang sesuai dengan PSAK nomor 14. Dan terus ada PSAK 16. PT Nusra Cipta telah mengakui seluruh aset tetap sebesar biaya perolehan yang dikurangi akumulasi penyusutan yang dihitung dengan metode garis lurus sesuai PSAK nomor 16. Dan selanjutnya ada PSAK nomor 19. PT Nusa Cipta tidak adanya penjelasan mengenai aset tak berwujud pada laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK nomor 19. Selanjutnya ada ketaatan terhadap regulasi pasar modal. PT Semen Indonesia Tbk dan PT Nusra Cipta Tbk telah mematuhi berbagai regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan BII di pasar modal, seperti dalam menyampaikan laporan keuangan, mengungkapkan informasi kepada pemangku kepentingan, dan membuat komite audit. Selanjutnya ada kesimpulan yang kami dapat dari PBL ini. Yang pertama ada PT Semen Indonesia Tbk telah mematuhi dan mengikuti ketentuan dan tertuang dalam PSAK nomor 1, 2, 14, dan 16. Dan pada PSAK nomor 19 belum sepenuhnya mematuhi dan mengikuti ketentuan tersebut. Selanjutnya, PT Nusantara Cipta Tbk telah mematuhi dan mengikuti ketentuan dan tertuang dalam PSAK nomor 1, 2, dan 16 pada pembuatan laporan keuangan. Pada PSAK nomor 14 dan 19, PT Nusara Cipta tidak adanya penjelasan mengenai hal tersebut, sehingga disimpulkan bahwa belum sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Dan terakhir, PT Semen Indonesia Tbk dan PT Nusara Cipta Tbk telah mematuhi berbagai regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan BI di pasar modal. Baik, selanjutnya ada tilikan atau manfaat yang kami dapat dari pengerjaan PBL ini. Yang pertama yaitu dengan PBL ini kami bisa mengetahui bagaimana PT Semen Indonesia Tbk dan PT Nusaraya Cipta Tbk menerapkan PSAK nomor 1, 2, 14, 16, dan 19 dalam membuat laporan keuangannya. Yang kedua yaitu memahami secara lebih komprehensif terkait dengan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan, PSAK 2 tentang laporan arus kas, PSAK 14 tentang persediaan, PSAK 16 tentang aset tetap, PSAK 19 tentang aset tak berwujud. Dan yang terakhir yaitu mempertajam kemampuan pola berpikir kritis dan dalam menganalisis, melakukan kajian komprehensif kepatuhan suatu perusahaan, menerapkan kebijakan standar akuntansi pada laporan keuangan yang dipublikasikan. Cukup sekian presentasi kami pada kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.